Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ya, usia jagung kami hari ini tepat di 55 hari pasca tanam ya. Alhamdulillah dalam perjalanannya ya, di 55 hari pasca tanam ini cukup baik, cukup meyakinkan ya. Perlu diketahui teman-teman, di usia 55 hari pasca tanam seperti ini sudah keluar putren, artinya jagung ini normal ya. Keluar putren itu untuk jagung yang normal itu antara 52 hari sampai dengan 57 hari. Di atas 57 hari belum keluar putren, artinya jagung itu ada kendala ya, kecuali yang memang punya umur panjang ya, seperti NK Sumo ya, terus Pioner 27 Gajah ya. Terus kemudian yang punya umur sekitar 120 hari. Nah, itu bisa di atas 60 hari. Kalau yang umur pendek seperti yang saya tanam NK Perkasa dan BC 18 itu normalnya di usia 52 sampai dengan 57. Di atas 52 sampai 57 berarti itu ada masalah dulu ya. Entah di sisi kerapatan, entah di batangnya kurang besar ya, entah di kurangnya nutrisi ya, entah di kekeringan dan sebagainya ya. Nah, itu mesti ada kendala. Kalau masih di bawah 57 hari, seperti hari ini 55 hari pasca tanam ya, ini sudah keluar putren, artinya insya Allah ini termasuk jagung yang normal ya, teman-teman. Ini di usia 55 hari pasca tanam ini artinya perjalanan sampai pada titik aman yang pertama itu kita menunggu sekitar 35 hari ke depan ya. Untuk titik aman yang pertama ya, BC 18 dan NK Perkasa itu di angka 90 hari ya. 90 hari ketika ini nanti nggak ada kendala sampai dengan 90 hari itu sudah berada pada titik aman yang pertama, artinya kendala dalam bentuk apapun itu sudah tidak ngaruh ya. Misalkan di usia 90 hari ya, terkena serangan jamur ya, itu insya Allah sudah tidak berpengaruh signifikan. Atau misalkan di usia 90 hari ada ulat gerayak ya, terus kemudian penyakit-penyakit yang lain insya Allah sudah kebal, sudah tidak berpengaruh, kecuali ketika ada penyakit monyet ya, babi ya, terus kemudian misalkan tangan-tangan manusia ya. Nah, itu sudah beda lagi ya. Baik teman-teman, sembari kita jalan-jalan ya, saya ingin membahas untuk hari ini ya, itu bagaimana kondisi tanah yang baik ya untuk kita tanami ya. Sementara dalam penelitian ya yang dilakukan oleh seorang guru besar ya, profesor dari IPB ya, yaitu Profesor Dr. Iswandi Anas Caniago ya, itu mengatakan bahwa sudah 72% ya tanah pertanian di Indonesia itu sedang sakit ya. Artinya apa? Artinya itu termasuk punya kita atau tidak ya. Misalkan ketika jenengan tanam ya, pupuk kimia sudah habis banyak, obat-obatan sudah tidak kurang ya, terus kemudian banyak sekali modal yang sudah sampean keluarkan ya, sesuai dengan standarisasi ya. Kok ternyata hasil panen sampean kok belum maksimal. Nah, berarti ini sebetulnya ada masalah di tanah panjenengan semua ya. Nah, ini nanti kita bahas sambil kita jalan-jalan ya, teman-teman. Baik, cukup sekian ya review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman ya, ini kondisi daripada tanaman jagung kami. Alhamdulillah ya, teman-teman, cukup rata ya, terus kemudian cukup sehat ya. Walaupun kemarin sempat dihajar ya, selama 1 bulan hujan itu tidak berhenti sama sekali, tapi alhamdulillah masih kuat ya. Itu apa pengaruhnya? Dari analisis yang saya pahami ya teman-teman,
pengaruh daripada kekuatan tanaman itu adalah stabilisasi ya daripada pH dan hara tanah ya teman-teman. pH dan hara tanah membuat tanaman menjadi subur. Nah, dengan kesuburan tanaman ya insya Allah itu akan mempengaruhi ya kekuatan atau ketahanan daripada tanaman terhadap penyakit ya. Salah satunya itu. Sementara yang kedua ya teman-teman, untuk pemeliharaan stabilitas daripada hara dan pH ya, itu setiap tahun ya kita harus memberikan kompos berupa kotoran hewan ya. Yang paling bagus dan bertahan lama itu adalah kotoran hewan sapi ya. Yang pertama, yang kedua kotoran hewan kambing ya. Untuk yang sifatnya gebrakan ya, tidak berkepanjangan, itu menggunakan kotoran hewan ayam ya. Itu ketika kita implementasikan insya Allah ya tanaman kita akan sehat ya. Jadi jangan takut. Saya takut kalau seumpama menggunakan kotoran hewan nanti ada jamur patogennya ya. Jamur patogen itu kan merupakan salah satu musuh daripada tanaman. Cuman jamur patogen itu bisa kita siasati ya teman-teman, dengan kita memberikan EM4 secara berkala ya. Kita spraykan ya di usia berapapun, mulai dari sebelum tanam, bahkan pratumbuh juga nggak masalah ya. Pratumbuh atau purna tumbuh. Purna tumbuh di usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 15 hari ya. Kalau bisa yang paling urgent di usia-usia awal generatif seperti hari ini teman-teman ya. Seperti hari ini di awal generatif itu perlu kita lakukan pencegahan busuk batang yang disebabkan oleh jamur patogen menggunakan bakteri EM4 yang sudah kita aktifasi ya. Karena memang EM4 itu bakteri itu makannya adalah jamur ya. Bahan-bahan jamur dari jamur patogen. Makanya ketika kita spraykan ya, kita sama saja sudah menyebar tentara di tanaman jagung ya, yang akan melindungi daripada busuk batang ya teman-teman. Salah satu ya teman-teman yang saya rekomendasikan untuk diimplementasikan ya, untuk diaplikasikan ketika sampean menanam jagung seperti ini ya, nggak hanya jagung, padi ya, singkong dan sebagainya, itu ketika ada calon kompos itu jangan dibakar ya teman-teman. Dibakar memang mempunyai kelebihan ya, selain lahan menjadi bersih, hasil dari bakaran akan menjadi hara ya. Yang kurang bisa ya menaikkan pH secara signifikan ya. Kalau kita mau menaikkan pH tanah itu lebih baik kita melalui hasil fermentasi ya, bahan kompos menjadi kompos ya. Makanya tebon seperti ini ya, itu adalah bahan kompos ya teman-teman, bahan kompos selain daripada pupuk kandang ya. Nah, ini adalah bahan kompos yang saya tumpuk itu ya, baris ya, dari ujung pinggir sebelah utara ke selatan pol sana. Nah, itu adalah bahan kompos ya teman-teman. Itu belum menjadi kompos. Nanti ketika itu sudah selesai ya, tanaman kita semua sudah selesai, tinggal kita lakukan pembuatan EM4 yang aktivasinya sudah saya lakukan ya di video sebelumnya ya, bisa dilihat di layar kaca. Judulnya adalah ini. Nah, ketika itu sudah kita lakukan aktivasinya, terus kemudian kita lakukan penyepraian ya ketika tanaman itu sudah tidak ada ya. Karena apa? Itu nanti akan terjadi dekomposisi. Dekomposisi dari bahan kompos menjadi kompos yang diurai oleh bakteri EM4 ya. Di daerah sini ciri-ciri ya tanah yang sehat itu tidak gampang masir ya teman-teman ya. Ketika tidak gampang ngepung ya, ketika terkena 1-2 hari tidak kehujanan ya, yang seperti yang saya contohkan ini ya. Ini
termasuk yang belum sehat 100% ya teman-teman. Nah, ini tanah ini termasuk yang agak sakit ya, agak sakit karena pH-nya belum mencapai 6,5 ya. Kalau belum mencapai 6,5 seperti ini ya, ini 2 sampai 3 hari ya nggak kehujanan, maka dia akan kering ya, dia akan kering seperti ini. Ini 2 hari yang lalu hujan dan sudah 1 hari 1 malam tidak kehujanan. Ini sudah seperti walaupun basah dia tidak mengikat ya. Yang bagus ketika tanah seperti ini ya, masih basah seperti ini itu mengikat ya, seperti lengket ya. Nah, ini adalah ciri yang pertama ya. Ciri yang kedua ya teman-teman ya, untuk tanah yang kurang sehat itu banyak sekali semut yang seperti ini teman-teman. Untuk semut seperti ini, rumah semut seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa pH tanah di lahan yang banyak semutnya seperti ini itu dia menurun ya. Karena apa? Karena mikroorganisme di dalam tanah itu sedikit ya. Sehingga itu menimbulkan daripada semut menjadi nyaman tinggal di daerah itu ya. Kalau dia mikroorganismenya banyak, maka semut tidak akan nyaman tinggal di situ, maka dia akan mencari pH yang lebih rendah. Coba perhatikan sampean, untuk tanah-tanah di samping kanan dan kiri sampean ya, punya jenengan itu yang tanamannya apa kurang baik, kurang bagus setiap tahunnya ya, itu adalah ciri pH tanah ya, itu tidak stabil ya. Dan salah satu daripada kebun yang seperti itu ada banyak rumah semut seperti ini ya. Ini saya pastikan ya, yang seperti ini itu hara dan pH-nya rendah ya. Ini kebetulan saya ngambil view yang memang masih asem-asemen ya teman-teman, makanya ada banyak rumah semut di sini ya. Apalagi yang tanah yang betul-betul nggak sehat ya, tanah yang betul-betul di dalamnya di kebun itu ketika ditanam sama sekali nggak maksimal pertumbuhannya. Nah, itu mesti itu banyak rumah semut yang seperti ini. Baik teman-teman ya, itu adalah ciri-ciri daripada tanah yang kurang baik ya, salah satunya dihuni banyak semut yang seperti ini. Baik teman-teman ya, untuk pertumbuhannya, perkembangannya sampai dengan hari ini alhamdulillah ya, hampir rata seperti ini ya. Walaupun nggak semuanya, tapi ini dibilang sudah bagus lah pertumbuhannya ya, walaupun belum 100% ya, namanya kita sembari uji coba. Kalau masalah hasil itu nanti ya, bisa kita simpulkan di akhir, tapi hari ini tanaman satu lubang isi 2 ya, itu alhamdulillah ya, perkembangannya sudah baik, sudah bagus ya. Baik, cukup sekian ya review video kita hari ini teman-teman. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.